Teknologi Informasi Permata Sakti 2020, kami memanjatkan puji syukur karena berkat rahmat-Mu kami bisa melaksanakan acara ini dalam keadaan sehat dan tanpa halangan satu apapun. Om Yang Budi yang memberikan penerangan. Pada hari ini kami memanjatkan doa, memohon kepadamu, berikanlah kami penerangan agar kami terhindar dari segala bentuk kegelapan pikiran. Tuntunlah kami untuk selalu berjalan di jalan yang benar dan bebaskanlah kami dari segala rintangan. Om Yang Budi, kami memujamu. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu. Om Suryam Bhavani, Om Sukham Bhavani, Om Purnam Bhavani, Om dimasuk semua para makacilnya yang bisa. Om Santi. Ingin ditanyakan lagi adik-adik? Santi Om. Cukup? Hadirin yang terhormat, acara selanjutnya akan disampaikan sambutan oleh Rektor Universitas Pendidikan Ganesha yang pada kesempatan ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama. Kami undang dengan hormat Bapak Dr. Igederas Bendantes STMTI yang selanjutnya akan menerima dan melepas mahasiswa inbound dan outbound Program Permata Sakti Universitas Pendidikan Ganesha. Kepada Bapak, disilakan. Ya, terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam harmoni. Nah, sebelum saya menyampaikan sambutan Bapak Rektor, izinkan saya untuk berbagi layar. Ya. Oke, yang saya hormati para Wakil Rektor di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha, kemudian Bapak Dekan, Direktur atau yang mewakili, para Rektor Perguruan Tinggi Negeri atau yang mewakili ya, mungkin para PIC kegiatan Permata Sakti dari perguruan tinggi negeri di wilayah Barat dan di wilayah Tengah yang pada hari ini berkesempatan hadir di ruang virtual ini dengan kita dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kemudian para wakil dekan bidang akademik di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha, para koordinator program studi di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati pengampu mata kuliah unggulan Universitas Pendidikan Ganesha, kemudian Kepala UPT, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha, Panitia Pelaksana Permata Sakti Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2020, dan para mahasiswa inbound dan outbound ya, kegiatan Permata Sakti 2020 yang saya banggakan dan saya cintai. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik mahasiswa ya, pertama-tama saya mohon permakluman Bapak Rektor yang sedianya akan memberikan sambutan dalam kegiatan penerimaan dan pelepasan ya mahasiswa Permata Sakti tahun 2020, tapi beliau ada kegiatan yang sangat penting yang tidak bisa beliau wakilkan. Oleh karena itu beliau meminta kepada saya untuk membacakan sambutan beliau dan mengirimkan salam hormat beliau, salam hangat beliau kepada seluruh rektor atau yang mewakili atau PIC Permata Sakti tahun 2020 dari perguruan tinggi negeri, para sahabat kita ya di wilayah Barat dan di wilayah Tengah yang saya hormati.
Nah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa. Kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan keselamatan ya. Kita bisa berkumpul dalam kegiatan hari ini walaupun melalui virtual ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia di masa pandemi COVID 2019 ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan Permata Sakti tahun 2020 ini memiliki mode atau model yang berbeda dari apa yang kita lakukan sebelumnya. Jadi kegiatan Permata Sakti tahun 2020 ini kita lakukan melalui full daring ya. Anak-anak baik itu yang berasal dari perguruan tinggi di luar Universitas Pendidikan Ganesha mengambil perkuliahan secara daring selama 1 semester. Kemudian begitu juga anak-anak atau mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha mengambil kegiatan daring dari berbagai perguruan tinggi sesuai dengan mata kuliah yang mereka ambil saat ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, adapun tujuan dari kegiatan Permata Sakti ini adalah bagaimana kita bisa membangun ya, membangun mahasiswa ya, para mahasiswa kita yang memiliki kultur yang berbeda karena kita adalah berbineka dan kita perlu menyadari bahwa kita ini berbeda satu dengan yang lain, tetapi itu adalah kekayaan kita yang dibungkus dalam satu keyword yang kita sebut sebagai Persatuan Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan oleh karena itu pada kesempatan ini pemerintah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan kesempatan kepada mahasiswa di seluruh perguruan tinggi negeri untuk saling bertukar ya, untuk saling mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang berbeda, terutama academic environment yang berbeda dari satu universitas dengan universitas lainnya. Oleh karena itu Permata Sakti ini diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kita bisa membangun ya masyarakat yang benar-benar bisa memahami tentang perbedaan kultur, kemudian masyarakat yang benar-benar memahami bahwa dalam kegiatan Permata Sakti ini banyak hal yang kita bisa pelajari. Namun dalam tahun ini adalah tahun yang berbeda ya, karena di tahun-tahun sebelumnya para mahasiswa kita itu berada di universitas tujuan mereka masing-masing. Ya, mereka benar-benar berada pada universitas di mana mereka akan mengambil perkuliahan ya. Pada saat tahun 2019 kita lakukan setengah semester mereka berada di universitas tujuan, setengah semester lagi dalam 3 bulan mereka akan mengikuti pembelajaran itu secara daring. Dan kita memahami bahwa universitas dari Sabang dan sampai Merauke ini memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Dan saya sangat bangga ya bahwa para mahasiswa bisa memiliki kesempatan yang baik untuk mengambil perkuliahan di universitas-universitas yang reputable ya, yang memiliki academic environment yang baik. Begitu juga kita menerima sekitar 170 mahasiswa dari perguruan tinggi negeri lain untuk mengambil 7 mata kuliah unggulan yang kita tawarkan di Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tujuan Permata Sakti ini sebenarnya adalah bagaimana kita meningkatkan wawasan kebangsaan bagi para mahasiswa kita melalui pertukaran mahasiswa Nusantara. Kemudian meningkatkan integritas, solidaritas, mempererat rasa kebangsaan antar mahasiswa, kemudian mempersiapkan pemimpin bangsa yang memiliki karakter nasional, yang berwawasan kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk merasakan dan memanfaatkan fasilitas pendidikan dan suasana akademik di perguruan tinggi lain. Nah, mungkin poin ini yang tidak kita peroleh di masa pandemi ini, karena Bapak Ibu mengikuti pembelajaran dari universitas masing-masing atau dari tempat masing-masing. Sehingga Bapak Ibu mungkin ya tidak akan bisa merasakan benar-benar academic environment di masing-masing universitas. Tetapi mudah-mudahan ya substansi itu tidak
tidak hilang begitu saja, karena kegiatan pembelajaran secara daring, ya khususnya di Universitas Pendidikan Ganesha, mata kuliah unggulan yang kita berikan, saya berharap dalam suasana pembelajaran, di mana adik-adik mahasiswa dari perguruan tinggi negeri lain akan berada pada ruang virtual yang sama dengan para mahasiswa kita. Mudah-mudahan dalam kegiatan itu teman-teman juga bisa membangun komunikasi, ya, membangun kolaborasi dengan mahasiswa-mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha. Begitu juga dengan sebaliknya, ya. Para mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha, ya, para mahasiswa kami juga bisa memanfaatkan keadaan itu. Dan teman-teman, ya, adik-adik mahasiswa dari Undiksa, saya berharap ya kesempatan ini adik-adik bisa membangun komunikasi atau membangun kolaborasi dengan para mahasiswa dari universitas lainnya, di mana adik-adik mengambil mata kuliah unggulan yang ditawarkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, selain beberapa tujuan itu, dan salah satu hal yang penting yang kita pahami bersama, di mana konsep Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, yang di launching oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ini adalah salah satu realisasinya, ya, dari 8 kegiatan yang ditawarkan. Salah satunya adalah pertukaran pelajar. Selain ada misalnya membangun desa, kemudian melakukan asistensi di satuan pendidikan, melakukan studi independen dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan kegiatan Permata Sakti ini bisa memberikan manfaat dan bernilai guna buat kita semua, ya. Walaupun dalam tahun ini, ya, karena ini adalah baru pertama kita lakukan seperti ini, tahun depan kita bisa perbaiki lebih baik lagi. Karena banyak hal yang bisa kita perbaiki dari mekanisme kegiatan Permata Sakti yang kita lakukan di tahun ini. Ya, mudah-mudahan tahun depan kita bisa melakukan lebih baik dengan memberikan atau melakukan perubahan dari beberapa hal. Misalnya melakukan registrasi secara terpusat, kemudian mungkin klasternya akan dipersempit, sehingga pertukaran mahasiswa dengan mahasiswa lainnya akan lebih baik kita lakukan. Kemudian mata kuliah yang ditawarkan akan lebih banyak, sehingga mahasiswa-mahasiswa baik itu dari Undiksa maupun dari perguruan tinggi lain bisa mengambil mata kuliah lebih banyak di universitas-universitas lain di luar universitasnya sendiri. Saya kira itu yang terus kita harus benahi ke depan, ya. Tapi apa yang sudah berjalan tahun ini, ya, dan hari ini secara formal, ya, Universitas Pendidikan Ganesha melakukan penerimaan dan pelepasan para mahasiswa yang mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa Nusantara, sistem alih kredit dengan teknologi informasi secara resmi. Nah, itu beberapa tujuannya, dan saya kira apa yang terjadi hari ini dan itu menjawab tantangan yang ada, ya. Kita berada di era revolusi industri 4.0, kemudian platform atau teknologi yang sudah tersedia sangat terbuka untuk kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran secara full daring ini. Dan saya berharap, ya, terutama bagi para dosen di Universitas Pendidikan Ganesha yang saat ini mengampu 7 mata kuliah unggulan, bisa memberikan yang terbaik kepada para mahasiswa Permata Sakti yang mengambil perkuliahannya di Universitas Pendidikan Ganesha, dan juga para dekan dan wakil dekan di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha juga bisa membangun kerjasama dengan prodi-prodi terkait, ya, prodi-prodi sejenis, ya, di seluruh Indonesia, ya, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kita sebut sebagai Merdeka Belajar, baik itu melalui pertukaran mahasiswa pertama, dan saya akan memfasilitasi melalui wakil rektor bidang akademik untuk menghubungkan teman-teman, ya, di masing-masing fakultas, di masing-masing prodi, untuk melakukan pertukaran mahasiswa, ya, walaupun secara virtual kita lakukan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini yang saya sampaikan tadi, dan pertukaran atau Permata Sakti tahun 2020 itu adalah salah satu implementasi baik dari 8 kegiatan yang ditawarkan oleh Kementerian terkait dengan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, yang sudah kita mulai rancang, ya, mulai implementasikan di masing-masing universitas, ya, termasuk di Universitas Pendidikan Ganesha, di mana Undiksa sudah melakukan
penyempurnaan atau restrukturisasi kurikulumnya, di mana para mahasiswa yang intake di tahun 2020 mereka sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar Universitas Pendidikan Ganesha, dan juga beberapa kegiatan sudah kita lakukan melalui beberapa IBAH ya, baik itu melalui IBAH Center of Excellence, kemudian melalui IBAH-IBAH lainnya, dan beberapa program studi, beberapa fakultas sudah merancang permata mandiri, pertukaran mahasiswa Nusantara secara mandiri melalui beberapa asosiasi yang mereka miliki. Nah, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik, kemudian bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi para mahasiswa dan para dosen bisa memberikan benefit value ya terkait dengan kegiatan pertukaran mahasiswa ini, di mana Bapak Ibu akan mengajarkan para mahasiswa dari perguruan tinggi lain, kemudian di mana para mahasiswa juga akan berkolaborasi dengan mahasiswa-mahasiswa kita di Universitas Pendidikan Ganesha. Begitu juga sebaliknya, para mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha akan berkolaborasi dengan beberapa mahasiswa dari perguruan tinggi lainnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dan saya kira ini adalah beberapa persyaratan yang ada, dan ini adalah beberapa universitas yang kita ajak bekerja sama dalam kegiatan Permata Sakti, sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan dalam kegiatan Permata Sakti ini, bahwa Undiksa yang berada di wilayah timur itu akan mengambil beberapa mata kuliah di wilayah barat ya, dan di wilayah tengah. Dan untuk Permata Sakti tahun 2020 ini ya, Undiksa mengirimkan 70 orang ya mahasiswa yang tersebar di 7 fakultas di Universitas Pendidikan Ganesha. Itu dari ada Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Teknik dan Kejuruan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Olahraga dan Kesehatan. Mereka mengambil beberapa perkuliahan mereka di universitas-universitas yang masuk dalam klaster wilayah barat dan juga klaster di wilayah tengah. Nah, begitu juga sebaliknya. Universitas Pendidikan Ganesha itu menerima 170 mahasiswa dari perguruan tinggi lain ya. Itu ada dari 22 perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang mengambil perkuliahannya di Universitas Pendidikan Ganesha. Itu ada dari ISI Padang Panjang, kemudian Universitas Diponegoro, kemudian Universitas Gadjah Mada, Universitas Jambi, Universitas Jember, Universitas Jenderal Sudirman, kemudian Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Medan, Universitas Negeri Padang, Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Pajajaran, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas 11 Maret, Universitas Siliwangi, kemudian Universitas Singapura Bangsa Karawang, Universitas Sriwijaya, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Universitas Tidar, Universitas 11 Maret, Institut Pertanian Bogor, kemudian Universitas Negeri Surabaya, Universitas Bengkulu, Universitas Airlangga, dan Universitas Brawijaya. Nah, beberapa mahasiswa kita ya, 170 orang mahasiswa dari universitas yang saya sebutkan tadi itu mengambil perkuliahannya di Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, mudah-mudahan adik-adik mahasiswa yang berasal dari luar Universitas Pendidikan Ganesha ya, apa yang adik-adik nanti akan pelajari dalam satu semester ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, bernilai guna buat kita semua, dan adik-adik bisa mendapatkan academic environment yang baik dari Universitas Pendidikan Ganesha. Dan saya berharap bagi para pengampu mata kuliah unggulan, Universitas Pendidikan Ganesha itu bisa memberikan yang terbaik bagi para mahasiswa-mahasiswa yang hadir di Universitas Pendidikan Ganesha walaupun secara virtual. Nah, ini adalah mata kuliah unggulan yang ditawarkan oleh Undiksa kepada seluruh mahasiswa di Indonesia, terutama di wilayah barat dan wilayah tengah, yaitu asesmen psikologi teknik non-tes yang diampu oleh Profesor Niketut Suwarni. Kemudian ada mata kuliah hukum udara dan ruang angkasa, itu diampu oleh Dr. Dewa Mangku dari Fakultas
hukum dan ilmu sosial. Kemudian ada akuntansi, manajemen sektor publik, itu diampu oleh Dr. Gede Diatmike dari Fakultas Ekonomi, dan ada mata kuliah Psikologi Seni dari Fakultas Bahasa dan Seni, itu diampu oleh Dr. Hardiman. Kemudian ada mata kuliah Balinis, Fusion Food, itu diampu oleh Ibu Dr. Rista Panti dari Fakultas Teknik dan Kejuruan. Kemudian ada mata kuliah Integrated Multitropic Aquaculture, itu diampu oleh Bapak Kadek Lile Antara dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan ada mata kuliah Kewirausahaan Olahraga dari Fakultas Olahraga dan Kesehatan, itu diampu oleh Bapak Dr. Wahyudi. Nah, Bapak Ibu pengampu mata kuliah, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras, atas kesediaan Bapak Ibu untuk menawarkan mata kuliah unggulan ini, dan mudah-mudahan dalam 1 semester ini Bapak Ibu bisa melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik, kemudian mempersiapkan konten-konten learning dengan baik, sehingga memberikan manfaat bagi seluruh mahasiswa yang mengikuti kegiatan Permata Sakti di Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pimpinan ya, Bapak Dekan, kemudian Direktur, Ketua Lembaga, kemudian Wakil Dekan, Korprodi, dan seluruh pengampu mata kuliah ya, panitia Permata Sakti Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2020, dan seluruh mahasiswa ya, baik itu mahasiswa inbound maupun outbound Universitas Pendidikan Ganesha ya, mudah-mudahan kegiatan ini bisa kita lakukan dengan baik, kita jalankan dengan baik. Nah, nanti adik-adik akan diputarkan profil dari Universitas Pendidikan Ganesha untuk adik-adik mengetahui walaupun secara virtual ya, bagaimana keadaan kami di Universitas Pendidikan Ganesha, kemudian kegiatan-kegiatan mahasiswa yang kami lakukan di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa kegiatan Permata Sakti tahun 2020 ini tidak hanya dalam domain akademik ya, tidak hanya dalam adik-adik mengambil mata kuliah di Universitas Pendidikan Ganesha. Kami pun merancang beberapa kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler atau co-kurikuler yang akan diorganize oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha. Mudah-mudahan itu juga bisa berjalan dengan baik, sehingga adik-adik memiliki experience terkait dengan Undiksa ya, maupun dengan lingkungan yang ada di sekitar Undiksa ya, di wilayah Singaraja maupun di wilayah Bali pada umumnya. Nah, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan selamat datang bagi seluruh mahasiswa inbound kami yang berasal dari 22 perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia, dan selamat untuk mahasiswa kami juga dari Undiksa, selamat mengikuti kegiatan Permata Sakti di beberapa perguruan tinggi yang adik-adik sudah pilih sesuai dengan mata kuliah yang menjadi interest adik-adik masing-masing. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih juga bagi PIC ya, di seluruh perguruan tinggi negeri atas kerjasamanya ya, atas kolaborasi yang kita lakukan, sehingga dalam 1 semester ini mudah-mudahan kita bisa melakukan yang terbaik untuk anak-anak kita ya. Dan atas permintaan panitia ya, dan mewakili Bapak Rektor ya, saya atas nama Universitas Pendidikan Ganesha menerima secara resmi dan juga melepas secara resmi mahasiswa-mahasiswa dari universitas atau dari perguruan tinggi lain ya, untuk mengikuti kegiatan Permata Sakti di UNISA, dan juga bagi para mahasiswa kami di Universitas Pendidikan Ganesha ya, selamat mengikuti kegiatan Permata Sakti ini. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat dan bernilai guna bagi kita semua. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, dan adik-adik ya selama di Universitas Pendidikan Ganesha akan mengikuti semua aturan akademik yang berlaku di sini. Kemudian adik-adik akan dapat mengakses beberapa sistem yang kami siapkan,
ya terkait dengan sistem e-learning, kemudian mata kuliah yang adik-adik akan ambil itu akan dicantumkan di sistem informasi akademik kita, dan di akhir semester adik-adik akan mendapatkan transkrip akademik atau mendapatkan kartu hasil studi yang nanti akan ditransfer ke universitas asal adik-adik. Begitu juga para mahasiswa kami ya akan mendapatkan kartu hasil studi dari universitas lain di mana mereka mengambil mata kuliah yang nanti akan kami ekuivalensikan di sistem informasi akademik kita. Dan kami pun akan memberikan tanda kepada adik-adik di sistem kami bahwa adik-adik berasal dari universitas mana, kemudian itu akan menjadi database kami nanti ya. Begitu juga para mahasiswa kami yang keluar ke universitas lain, kami akan tandai bahwa mereka mengambil mata kuliah A, B, dan C di universitas-universitas tertentu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon maaf kalau ada beberapa hal yang kurang berkenan dalam penyampaian sambutan saya, dan saya tutup dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi, 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 Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Universitas Pendidikan Ganesha. Selanjutnya kita akan simak bersama video profil Universitas Pendidikan Ganesha. Undiksa memiliki sejarah yang panjang. Sebuah kursus B1 Bahasa Indonesia untuk mencetak calon guru bahasa Indonesia di sekolah menengah yang didirikan pada tahun 1955 telah berkembang menjadi STKIP Unut pada tahun 1962, STKIP Negeri Singaraja pada tahun 1993, IKIP Negeri Singaraja pada tahun 2001, sampai akhirnya menjadi Universitas Pendidikan Ganesha pada tahun 2006. Undiksa adalah perguruan tinggi yang diberi perluasan mandat. Lembaga pendidikan yang semula dikhususkan untuk mengelola program-program studi kependidikan, mencetak sarjana pendidikan atau calon guru, kemudian diberi kewenangan lebih luas untuk mengelola program-program studi non-kependidikan untuk melahirkan lulusan-lulusan profesional di bidang non-kependidikan dan juga memperkuat bidang pendidikan dalam hal karakter. Selamat datang di Universitas Pendidikan Ganesha. Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah, Undiksa mengelola prodi kependidikan dan prodi non-kependidikan baik jenjang diploma, S1, S2, maupun S3 yang terdistribusi ke dalam 8 fakultas. Fakultas Bahasa dan Seni. Fakultas Bahasa dan Seni Undiksa merupakan fakultas yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia, khususnya pada bidang bahasa dan seni. Mahasiswa dibimbing bukan hanya melalui pendidikan teoritis, namun juga pengaplikasian keterampilan bahasa dan seni secara langsung. Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial.
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Undiksa memiliki tujuan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu pada bidang ilmu sosial, ilmu hukum, dan pendidikan sosial. Pendidikan dan pengembangan IPTEK berbasis riset terus dilakukan demi tercapainya kualitas unggul pada bidang-bidang tersebut. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undiksa didukung oleh sumber daya manusia baik tamatan dalam negeri maupun luar negeri untuk mendukung tercapainya visi misi Undiksa. Penyelenggaraan bilingual class menjadi salah satu langkah nyata untuk menghasilkan output yang mampu bersaing di tingkat Asia. Fakultas Ilmu Pendidikan. Fakultas Ilmu Pendidikan Undiksa berfokus untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang cerdas dan berdaya saing tinggi. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat adalah misi fakultas ini untuk menghasilkan lulusan yang bermutu. Fakultas Olahraga dan Kesehatan. Fakultas Olahraga dan Kesehatan Undiksa membawahi berbagai jurusan yang mana fokus untuk menghasilkan calon guru, pelatih, peneliti olahraga, dan tenaga profesional di bidang kesehatan. Untuk itu, FOK Undiksa terus melakukan telaah pada konsep keolahragaan dan kesehatan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fakultas Teknik dan Kejuruan. Fakultas Teknik dan Kejuruan Undiksa menerapkan pendidikan yang tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga praktik yang akan mengasah keterampilan mahasiswa. Penyelenggaraan pendidikan selalu diselaraskan dengan kemajuan IPTEK dan perkembangan zaman sehingga tercipta lulusan yang bermutu tinggi. Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi Undiksa memiliki tujuan mengembangkan jiwa wirausaha mandiri berlandaskan Trihitekarana pada diri mahasiswa. Mahasiswa tidak hanya diharapkan mampu unggul dan bersaing di dunia kerja, namun juga bermanfaat bagi bangsa dan negara. Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran Undiksa memiliki tujuan untuk menghasilkan dokter yang bermutu sesuai dengan standar mutu pendidikan dokter Indonesia. Hal yang menjadi kelebihan dari Fakultas Kedokteran Undiksa adalah dikembangkannya profesionalisme dalam bidang ilmu kedokteran pariwisata. Menyiapkan lulusan yang siap bersaing di dunia kerja, Undiksa terus-menerus mengembangkan kurikulumnya. Penerapan kurikulum yang terus-menerus mengikuti perkembangan IPTEK dan tuntutan pasar kerja, didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana pendukung perkuliahan yang sangat memadai, Undiksa memiliki ruang kuliah yang sangat baik. Ruang terbuka di kampus sangat memadai, dilengkapi dengan taman yang tertata apik, sehingga memberi kenyamanan untuk melakukan aktivitas akademik. Belum lagi berbagai sarana olahraga yang berstandar nasional atau internasional seperti lapangan sepak bola, voli, tenis, baik luar ruang maupun dalam ruang atau gor. Di luar dukungan sarana dan prasarana yang memadai, perkuliahan dikelola oleh SDM yang bermutu. Untuk bisa mengikuti kuliah di Undiksa, ada beberapa pilihan jalur masuk. Ada jalur SNMPTN,
SBMPTN, ada pula jalur mandiri, termasuk mandiri undangan untuk mereka yang berminat menempuh kuliah pada jenjang diploma 3. Undiksa dikenal dengan kampus merakyat. Uang kuliah tunggal atau UKT per semester membentang dari yang sangat kecil sebesar Rp500.000 per semester sampai dengan Rp4.500.000 per semester, disesuaikan dengan kondisi ekonomi calon mahasiswa dan kebutuhan perkuliahan. Undiksa juga menyediakan ratusan beasiswa bidik misi untuk calon mahasiswa yang secara ekonomi kurang mampu tetapi berprestasi. Masih ada banyak jenis beasiswa lainnya, seperti beasiswa PPA dan BBM, beasiswa afirmasi adik Papua, beasiswa Bank Indonesia, dan lain-lain. Di Undiksa, mahasiswa tidak hanya diasah dalam bidang akademik, tetapi juga dalam bidang non-akademik. Ada 24 unit kegiatan mahasiswa di bawah kendali Badan Eksekutif Mahasiswa yang akan mengembangkan bakat dan minat di bidang olahraga dan seni serta keterampilan berorganisasi mahasiswa. Melalui pengembangan lewat berbagai UKM, mahasiswa Undiksa telah meraih berbagai prestasi, baik tingkat nasional maupun internasional. Biaya hidup di Singaraja, tempat Undiksa berada, tergolong murah. Dengan biaya Rp750.000 per bulan, mahasiswa bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dalam sebulan. Tempat tinggal juga mudah didapat di sekitar kampus dengan sewa per tahun yang bervariasi, sehingga mahasiswa tidak akan mengalami kesulitan untuk mendapatkannya. Yang terakhir adalah bentang alam Buleleng yang nyegar gunung menjadikan adanya banyak objek wisata alam yang indah yang mudah dijangkau dari kota Singaraja seperti pantai, air terjun, dan kebun raya, sehingga mahasiswa tidak sulit mencari tempat refreshing tatkala jenuh belajar. Mari bergabung bersama Undiksa untuk hari depan yang lebih baik. Pendidikan adalah eskalator terbaik untuk melakukan perubahan sosial. Universitas Pendidikan Ganesha terus berupaya meningkatkan kualitas sehingga semakin berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional. Hal tersebut salah satunya dilakukan dengan meningkatkan fasilitas pembelajaran. Terdapat beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Undiksa, antara lain ruang kelas. Undiksa menyediakan sarana dan prasarana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di kampus. Satu ruang kelas yang dapat menampung 30 orang dilengkapi dengan meja, kursi, LCD proyektor, whiteboard, dan air conditioner. Sarana dan prasarana ini disiapkan agar mahasiswa merasa nyaman dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kampus. Perpustakaan Undiksa Pusat memiliki luas sekitar 242 meter persegi. Perpustakaan ini memiliki 14.401 judul buku dengan jumlah 41.238 eksemplar. Selain memberikan pelayanan dalam bentuk buku, perpustakaan ini juga memberikan layanan buku, pustaka maupun jurnal secara online. Laboratorium terpadu memiliki luas 5.118 meter persegi dan memiliki 70 unit yang berbeda. Ada biologi, fisika, kimia, bahasa, komputer, elektro, mesin, dan lain sebagainya. Laboratorium ini memfasilitasi mahasiswa dalam belajar dan berlatih kemampuan mereka sesuai dengan program studi yang digeluti. Undiksa juga memiliki gedung auditorium dengan desain yang artistik, lengkap dengan panggung dan tribun penonton. Gedung ini mampu menampung 800 kursi untuk lulusan di lantai pertama dan kapasitas untuk 2.000 pengunjung yang mengitari area tribun. Auditorium ini biasanya digunakan untuk melakukan kegiatan wisuda, sidang terbuka senat, pertunjukan, pameran, dan kegiatan pertemuan lainnya dalam skala besar. Gedung seminar umum. Gedung ini biasanya digunakan untuk mengadakan seminar akademik, pertemuan, dan loka karya. Tempat ini dapat menampung 150 orang.
Dalam area gedung, terdapat unit layanan terpadu. Unit ini memberikan pelayanan satu pintu dalam pengesahan ijazah, transkrip nilai, dan juga sertifikat pendidik. Fasilitas keolahragaan. Undiksa memiliki beberapa fasilitas keolahragaan seperti gedung tenis indoor dan outdoor berskala internasional, pusat gym, gelanggang olahraga, lapangan seperti sepak bola, tenis, basket, bola voli, dan bulu tangkis. Tempat-tempat ini memfasilitasi mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan olahraga, selain digunakan sebagai tempat melaksanakan perkuliahan dalam bidang keolahragaan. Internet hotspot. Layanan internet bagi sivitas akademika Undiksa dapat diakses di seluruh area kampus. Bahkan Undiksa menyediakan beberapa spot yang bisa dipakai mahasiswa untuk berdiskusi di luar ruang kuliah. Panggung terbuka. Beberapa fakultas yang menyediakan panggung terbuka yang digunakan untuk pementasan ataupun drama teater berskala kecil. Selain itu, ada studio seni program seni pendidikan seni rupa. Studio ini digunakan untuk memamerkan beberapa hasil karya seni mahasiswa mulai dari lukisan, kerajinan, dan patung. Undiksa juga memiliki asrama kampus dan edutel. Undiksa menyiapkan asrama bagi beberapa mahasiswanya dengan jumlah 88 kamar yang tersebar di Jalan Jata Ayu dan kampus Pinang Dalem. Selain itu, Undiksa juga memiliki Education Hotel atau yang lebih dikenal dengan Edutel. Hotel yang disiapkan untuk melakukan praktik pariwisata bagi mahasiswa prodi perhotelan maupun D3 Bahasa Inggris. Selain juga dapat disewakan bagi wisatawan. Sekolah laboratorium. Undiksa memiliki sekolah laboratorium yang terletak di Jalan Jatayu, Singaraja. Sekolah ini terdiri dari jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Sekolah ini sering digunakan sebagai tempat belajar, berlatih, dan mengaplikasikan ilmu pendidikan bagi mahasiswa kependidikan, serta untuk melakukan penelitian di bidang pendidikan bagi dosen-dosen Undiksa. Tempat ibadah. Sebagai universitas yang berlandaskan falsafah Trihitakarana, Undiksa menyediakan tempat ibadah bagi mahasiswa berupa pura dan musola yang berada di area kampus Udayana. Universitas Pendidikan Ganesha menjadi salah satu perguruan tinggi negeri di Bali. Universitas ini berlokasi di Kota Singaraja, Kabupaten Buleleng, daerah yang berada di Bali Utara. Universitas ini mengusung visi menjadi universitas unggul berlandaskan falsafah Trihitakarana di Asia pada tahun 2045. Sebagai universitas yang berperan dalam mewujudkan sumber daya manusia unggul, Undiksa tidak hanya memberikan perhatian serius dalam pengembangan hard skill mahasiswa, namun juga pada aspek soft skill. Mahasiswa diberikan ruang untuk mengasah potensi yang dimiliki dengan bergabung pada unit kegiatan mahasiswa yang jenisnya beragam, mulai dari bidang kesenian, olahraga, kesehatan, maupun penalaran ilmiah. Keterlibatan dalam kegiatan yang bersifat ekstrakurikuler ini juga memberikan ruang bagi mahasiswa untuk membangun kerjasama dengan orang lain. Hal ini dapat menjadi nilai lebih saat memasuki dunia kerja. Visi UKM adalah berkembangnya potensi bakat, minat secara optimal, serta tumbuhnya kemandirian dan kebahagiaan mahasiswa yang berguna untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Melalui UKM, mahasiswa bisa belajar menjadi seorang pemimpin. Anggota UKM di Universitas Pendidikan Ganesha juga sering berpartisipasi dalam kompetisi, baik yang berlangsung di skala provinsi, nasional maupun internasional. Berbagai prestasi juga berhasil ditorehkan. Selain itu, UKM juga berkontribusi sebagai pelaksana kompetisi dengan skala tingkat nasional. Bagi universitas, hal tersebut sangat penting untuk mendukung pemeringkatan kemahasiswaan yang berlangsung setiap tahun.
Sebagai sebuah organisasi, kualitas dan mutu UKM tetap menjadi hal yang harus diperhatikan. Oleh sebab itu, universitas secara khusus menyiapkan pembina untuk memberikan masukan, baik untuk mahasiswa maupun tata kelola organisasi. Universitas Selanjutnya adalah acara foto bersama. Diharapkan kepada para hadirin untuk mengaktifkan fitur video pada masing-masing akun Zoom saudara. Dalam 3, 2, 1, slide pertama, smile, senyum. Dalam 3, 2, 1, slide selanjutnya, senyum. Dalam 3, 2, 1, slide selanjutnya, senyum. Dalam slide selanjutnya, untuk slide terakhir, 3, 2, 1, senyum. Ada yang... Acara penyambutan dan pelepasan mahasiswa Permata Sakti Universitas Pendidikan Ganesha telah usai. Kami segenap tim pelaksana program Permata Sakti Universitas Pendidikan Ganesha undur diri dan kita berharap agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Tetap jaga kesehatan dan tetap ikuti protokol kesehatan. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih buat semua ya teman-teman pimpinan di universitas, kemudian para PIC di perguruan tinggi negeri lainnya. Terima kasih semua ya, Bapak Dekan. Terima kasih Pak Wersatu. Pak Wersatu, terima kasih. Terima kasih Pak Wersatu, Pak Wawan dan kawan-kawan. Itu arsip siapa dari Diksa apa? Oh dia apa? Ya, Bapak Ibu, kami dari panitia mengaturkan terima kasih juga pada Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Rasben, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Wakil Dekan 1, dan Bapak Ibu Korprodi, serta Bapak Ibu Ketua Lembaga, Ketua UPT, dan Bapak Ibu pengampu mata kuliah unggulan. Terima kasih sudah bisa hadir di acara pelepasan dan penyambutan mahasiswa Permata Sakti 2020 ini. Apabila ada kekurangan, kami dari panitia, saya secara pribadi dan panitia mohon maaf atas kekurangan yang kami lakukan selama acara ini. Akhir kata saya tutup dengan Prasma Santi, Om Santi Santi Om. Izin menutup room meeting ini Bapak dan Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih semua. Terima kasih Pak Wan. Terima kasih Pak Wersatu. Terima kasih Pak Wersatu. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Wersatu, Pak Wawan, sukses semua, ya. Yes, siap. Oke, Cik. Oke, Pak Wersatu. Sehat. Semua. Tidak pamit, ini ada pertemuan di S2.